Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas latihan soal perkalian pecahan desimal dan pecahan persen. Pertama, kita terlebih dahulu akan membahas latihan soal perkalian pecahan desimal. Nanti hasilnya harus dinyatakan dalam bentuk desimal. Soal nomor 1, 4,5 dikali 5/6. Ini bentuk desimal kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita tulis 45 per, lihat di belakang koma ada satu angka, berarti per 10 dikali 5 per 6. 45 dikali 5 hasilnya 225 per 10 dikali 6 hasilnya 60. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pembilangnya ini boleh kita bagikan penyebutnya ya. Langsung saja kita mencari hasil dalam bentuk pecahan desimal. Nah, 225 dibagi 60. 225 dibagi 60 itu hasilnya 3. 3 dikali 60, 180. Kurang 5 dikurang 0,5, 2 dikurang 8, pinjam 1 jadi 12 dikurang 8, 4. Sisanya ini habis ya, 0 ya, karena tadi sisa 1 dikurang 1, 0 habis. Nah, ini 45 itu nggak bisa dibagi 60. Kalau mau bisa, kita tambahkan 0 di sini dengan syarat di atasnya ini dipakaikan koma. 450 dibagi 60 hasilnya adalah 7. 7 dikali 60, 420. Dikurang 0, 5 dikurang 2, sisanya 3. Ini coret ya, karena hasilnya pasti 0 ya. 30 kita tambahkan lagi 0-nya di belakang. 300 dibagi 60 hasilnya 5. 5 kali 60, 300. Habis ya, berarti ini hasilnya 225 dibagi 60 hasilnya 3,75. Nomor 2, 31/7 dikali 1,25. Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 3 dikali 7, 21 ditambah 1, 22 per 7 dikali 125 per, lihat di belakang komanya ada 1, 2, ada 2 angka, berarti nolnya kita tulis 1, 2 ya. Jadinya 125 per 100. Sekarang langsung kita kalikan 22 dikali 125 hasilnya adalah 2750 per 7 dikali 100 adalah 700. Baik, ini karena nolnya di penyebut dan pembilangnya ada 0, maka boleh langsung kita coret ya. Set. Sisanya adalah 275 dibagi 70. Langsung kita cari ya. 5 dibagi 70. Langsung 275 dibagi 70. Hasilnya adalah 3 dikali 70, 210. Nah, kita kurang di sini 5 kurang 0, 5, 7 kurang 1, 6. 65. Kita tambahkan 0 di belakang, kemudian atasnya kita taruh koma ya. Kemudian 650 dibagi 70 itu hasilnya 9. 9 dikali 70 itu hasilnya 630 kurang 0, 5 dikurang 3, 2. 20 kita tambahkan 0 lagi berarti ya. 200 dibagi 70 itu hasilnya 2 dikali 70, 140.
0, ini pinjam 10 dikurang 4, 6, 60. Tambahkan lagi 600 ya. 600 dibagi 70 adalah 8 ya. Nah, sampai sini saja cukup ya, Nak. Jadi kita ambil 3 angka saja di belakang koma ya, karena ini terlalu banyak. Jadinya boleh kita ambil ya. Boleh kita ambil hanya di belakang koma ini 3 angka saja ya. Berarti hasilnya 3,928. Ini hasilnya. Kemudian soal nomor 3, 1,875 dikali 4/9. Ini bentuk desimal, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ya, lihat di belakang komanya ada 1, 2, 3, ada 3 angka, berarti nolnya kita tulis 3. 1, 2, 3. Jadinya 1875/1000 dikali 4/9. Langsung kita kalikan. 1875 dikali 4 itu hasilnya 7500. Bagi 1000 dikali 9 itu 9000. Nah, ini boleh kita coret ya. Coret atasnya 1, 2, bawahnya juga ada 1, 2 ya. Jadi masing-masing kita coret 2 ya, baik pembilang maupun penyebut. Sisanya adalah 75/90. Ini sisanya. Berarti langsung kita bagi ya. 75 dibagi 90. 75 dibagi 90 itu 0 ya. Karena ini 75-nya lebih kecil dibanding 90. 0 dikali 90 itu hasilnya adalah 0. Kita kurang ini 75. Tambahkan 0 di belakang dengan syarat kasih koma di jawabannya ya. 750 dibagi 90 itu hasilnya adalah 8. Karena 8 dikali 90 720. Kita kurang lagi sisa 30. Kita sambung ke sini ya. 30 ya. 30 kita taruh lagi 0 di belakang jadi 300. 300 dibagi 90 itu 3. 3 dikali 90 270. Sisanya lagi adalah 30. Wah, ini kayaknya tambah 0 lagi ya. 300 dibagi 90 3. 3 kali 90 270. Kurang lagi sisa 30. Nah ya, coba perhatikan. Ini ya ada pengulangan angka di sini ya, di mana 300 kemudian ada angka 270. Ini kemudian kalau kita kurang ketemu lagi di sini 30 tambah 0 300 ya. Kita 300 dibagi 90, 3 kali 90 270. Ini akan ada pengulangan sampai bawah ya. Jadi sebenarnya ini nanti hasilnya ada 3 3 3 3. Jadi 3-nya banyak. Maka daripada kebanyakan ya angkanya, kita stop sampai sini saja ya. Jadi kita ambil di belakang komanya itu hanya 3 angka, itu boleh ya. Kita tulis hasilnya berarti 0,833 ya. Ini hasil untuk soal nomor 3. Kemudian kita hapus dulu. Kita lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Baik ya, kita bahas dulu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini ada 4,2 dikali 2 ya. Jadi kalian boleh pakai 2 cara ya. Cara yang pertama, kalian ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kalian boleh langsung menggunakan cara perkalian bersusun ya. Baik, kita bahas untuk cara yang pertama dulu. Cara 1 kita ubah ke pecahan biasa, berarti 42 per, lihat di belakang koma 1 angka, berarti per 10 dikali 2/1.
Lihat hasilnya ya, 42 dikali 2 itu hasilnya adalah 84. 10 dikali 1 hasilnya 10 ya. Berarti ya, kita tuh karena ini di bawahnya per 10 ini gampang ya ketika kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Masih ingat bagaimana pecahan biasa diubah ke dalam bentuk pecahan desimal? Masih ingat ya? Sekarang kita tulis dulu 84. Ingat ini penyebutnya nolnya ada 1, berarti hitung dari belakang 1. Tulis di sini. Berarti hasilnya 8,4 ya. Kemudian cara kedua. Nah, cara yang kedua berarti langsung kita kali 4,2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 4, 8. Komanya lihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 1. Hanya ini ya yang pakai koma. Berarti kita hitung juga dari belakang 1. Berarti langsung kita tarik di sini ya. Jadi seperti kalian lihat ya bahwa baik cara 1 maupun cara 2 itu hasilnya sama, yaitu 8,4 ya. Kemudian soal nomor terakhir yaitu 1,75 dikali 3,6. Kita pakai cara pertama dulu ya. Cara pertama. Ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, berarti 175 per, ingat di belakang koma ada 1, 2, ada 2, berarti per 100. Dikali 36 per, di belakang koma ada 1 angka, berarti per 10. Langsung kita kali ya. 175 dikali 36 hasilnya 6.300 per 100 dikali 10 itu hasilnya adalah 1000. Nah, ini kan nolnya di penyebut dan pembilang itu ada 0 ya di atas dan di bawahnya. Berarti kita coret 1, 2, 1, 2. Sisanya adalah 63 per 10 ya, karena ini udah dicoret ya. Kalau udah dicoret berarti ini dibuang ya, jadi tidak boleh dipakai. Sekarang gampang ya, ini tinggal kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Kita tulis 63, kemudian lihat ini ada nolnya ada 1, berarti hitung 1, taruh koma di sini. Ini hasilnya ya. Kemudian kita pakai cara yang kedua ya. Nah, di sini berarti 1,75 dikali 3,6 ya. 6 dikali 5 itu hasilnya 30. 0 taruh simpan sini. 3 ya. Sini aja deh 3. 6 dikali 7 itu hasilnya adalah 42 ya. 42 ditambah 3 tadi berarti 45. Simpan lagi 4 ya. 6 dikali 1 6. 6 tambah 4 itu hasilnya 10 ya. Sekarang angka yang kedua, 3 dikali 5 hasilnya 15. Simpan 3 dikali 7 hasilnya 21. 21 tambah 1 itu 22 ya. Simpan 2-nya. 3 dikali 1 3, 3 tambah 2 5. Sekarang kita jumlah ya. 0, 5 tambah 5 10, 1 tambah 2 3. Ini di sini ya, ini harus sejajar ya. 1 ditambah 5 6. Lihat ya, di belakang koma itu ada berapa angkanya? Kita hitung ya. 1 2 3 ya, berarti kita hitung pula dari belakang 1 2 3, berarti komanya di sini ya. Jadi ya, kalau misalnya nih di belakang komanya ini ada 0 0, berarti ini boleh tidak dipakai ya, karena dalam matematika 0 di belakang koma itu tidak dipakai ya. Kalian cukup menuliskan hanya 6,3. Jadi nolnya ini dibuang ya, tidak dipakai. Nah, bisa dilihat bahwa cara 1 dan cara 2 itu hasilnya sama, yaitu 6,3. Baik, selanjutnya
kita akan bahas latihan soal perkalian pecahan persen. Nanti hasil akhirnya harus dalam bentuk persen ya. Sekarang kita bahas soal nomor 1. 1/2 dikali 10%. Kita hitung. 1/2 dikali 10/100. Ingat ya, persen itu artinya adalah per 100. Berarti kalau 10% ya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa jadinya 10/100 ya. Sekarang langsung kita kali 1 dikali 10. 10/2 dikali 100 itu 200. Nah, ingat kalau persen itu harus per 100. Jadi kalian di sini dibagi berapa ya angkanya biar di sini bisa 100 agar nanti hasilnya di sini bisa persen ya. Berarti kita bagi 200 dibagi 100 itu hasilnya adalah 2 ya. Karena 200 dibagi 2 itu hasilnya 100. Nah, jika penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya pun harus dibagi 2 juga. Jadi harus sama ya angka pembagiannya ya. Sekarang langsung kita bagi. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ya, berarti hasilnya adalah 5/100. Kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, hasilnya adalah 5% ya. Itu soal untuk nomor 1. Sekarang soal nomor 2. 30% dikali 5. Berarti ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 30/100 dikali 5 per kita tambahkan 1 di bawahnya ya. Sama dengan 30 dikali 5 itu hasilnya adalah 150 per 100 dikali 1 100. Nah, karena ini sudah 100, berarti langsung boleh kita ubah ke dalam bentuk persen. Berarti hasilnya di sini 150% ya. Kemudian soal nomor 3, 1/2/5 dikali 25%. Nah, ini bentuk pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 1 dikali 5, 5 tambah 2, 7 per penyebutnya 5 dikali 25/100 ya, ini diubah. Sekarang kita kali 7 dikali 25 hasilnya 175 per 5 dikali 100 itu 500. Nah ya, karena ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan persen, berarti di sini hasilnya harus per 100 ya. Langsung kita bagi ya. 500 dibagi 100 itu hasilnya 5. Karena 500 dibagi 5 itu 100 ya. Jika penyebutnya dibagi 5, maka pembilangnya pun harus dibagi 5. 175 dibagi 5 hasilnya 35 ya. Langsung kita ubah ke persen. Berarti 35/100 sama dengan 35%. Selanjutnya, soal nomor 4 ada 3% dikali 10%. Kita ubah ke pecahan biasa, jadi 3/100 dikali 10/100. 3 dikali 10, 30 per 100 dikali 100 itu 10.000. Nah, ini boleh kita coret ya. Lihat kalau atasnya coret 1 berarti bawahnya pun harus dicoret 1. Sisanya adalah 3/1000 ya. Berarti kalau di sini 3/1000 dibagi berapa ya? Biar ini jadi 100. Nah, 1000 dibagi 100 itu 10 ya. Karena 1000 dibagi 10 itu hasilnya 100. Jika penyebutnya dibagi 10, maka pembilangnya pun harus dibagi 10. 3 bagi 10 juga. Nah, ini gimana ya 3 bagi 10? Karena 3-nya ini lebih kecil daripada 10. Berarti kita menggunakan pembagian ya dalam bentuk mencari desimalnya. 3 dibagi 10. 3 dibagi 10 itu 0. Nggak bisa ya. 0 dikali 10. 0 dikurang
sisa 3. Tambahin 0 di sini di belakang. 0 dengan syarat ada koma di atas. 30 dibagi 10, 3. 3 kali 10, 30 habis ya. Berarti ini hasilnya. Di sini berarti 3 dibagi 10, 0,3 ya. Jadi hasilnya adalah kita ubah ke persen, 0,3%. Selanjutnya kita bahas soal nomor terakhir ya. Soal nomor 5. Baik. Sebentar ya. Langsung kita bahas soal nomor 5. 12% dikali 40%. 12 per 100 dikali 40 per 100. 12 dikali 40 hasilnya 480 per 10.000. Nah, ini kita coret 1, sisanya 48 per 1000 ya. Di sini kita tulis per 100 ya. Nah, 1000 dibagi 100 itu hasilnya 10, karena 1000 dibagi 10 hasilnya 100. Berarti kalau penyebutnya dibagi 10, pembilangnya pun harus dibagi 10. Nah, ini kita cari ya. Sisanya tadi 48 karena ini nolnya sudah dicoret, berarti sudah tidak dianggap. 48 dibagi 10. 48 dibagi 10. 48 dibagi 10 hasilnya 4. 4 dikali 10 itu 40. Dikurang 8 dikurang 0, 8 ya. Nah, 8 ini kita tambahkan 0 di belakang dengan syarat hasilnya kita tambahkan koma ya. 80 dibagi 10 hasilnya 8. Berarti 8 dikali 10, 80 bisa 0. Berarti ini hasilnya ya. 4,8. Jadi 48 dibagi 10 hasilnya 4,8. Nah, kita ubah ke bentuk persen. Berarti 4,8%. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.